Shalom, selamat pagi saudaraku pencinta renungan The Message. Apa kabar hari ini? Ya, Anda semua diberkati ya. Bisa tidur nyenyak dalam hadirat Tuhan ya. Pagi ini bangun dengan tubuh yang segar, mengucap syukurlah, jangan lupa. Kita masih diberi hari untuk hidup hari ini lagi. Oke, saudaraku, di dalam kemajuan zaman yang modern hari ini, semua serba cepat, semua serba kalau boleh dikatakan menuntut. Untuk bisa hidup itu dibutuhkan perjuangan tinggi. Ya. Maka dunia juga semakin mengajak kita untuk menjadi pribadi yang semakin individualistis. Betul ya, ego tentang diri, keinginan diri, goal hidup dan sebagainya. Dan akhirnya saudaraku, merawat orang tua yang menua ini akhirnya menjadi beban. Betul, ini perenungan saya secara pribadi. Saya melihat fakta di lapangan, banyak orang, pasangan-pasangan hari ini menganggap orang tua mereka itu beban. Beban waktu, beban emosi, biaya lagi, belum lagi tenaga yang ngurus. Tahukah saudaraku, ini semua karena kemajuan zaman yang begitu luar biasa, yang memaksa seseorang untuk suami istri sekarang bekerja semua. Kalau enggak cukup untuk biaya hidup dan operasional kehidupan. Belum lagi masih ada orang tua yang sakit, yang sudah tua. Itu jadi masalah loh hari ini. Ini fakta. Saya ngomong begini supaya kita semua aware menjadi pribadi-pribadi Kristen yang benar. Orang tua menjadi diperspektifkan jadi beban. Belum lagi orang tuanya kalau sulit, betul kan? Diurusin masih ngamuk-ngamuk, masih ribet deh pokoknya. Kadang karakternya kan macam-macam orang tua itu. Dikasih ini masih maunya itu, ada makanan ini maunya makanan itu. Nggak makan itu nggak mau makan. Wah, sedangkan anak-anaknya, menantunya harus kerja, nggak ada waktu siapin itu. Lah, ini dua sisi yang sulit sebetulnya. Kadang orang tua tidak mau mengerti, kadang juga anak yang tidak mau mengerti. Kadang orang tua yang dimengerti pun tidak mau tahu. Jadi kayak anak kecil kan, kadang orang tua kalau sudah semakin tua. Lah, Alkitab justru memandang bagian ini adalah kehendak Allah yang akan mendatangkan berkat bagi anak menantu dan cucu. Coba loh. Tapi banyak orang yang tidak melihat itu sebagai berkat, itu beban. Betul apa enggak? Maka pertanyaannya bukan berat atau tidak ngurus orang tua yang sudah menua, sakit-sakitan dan gak bisa apa-apa. Melainkan pertanyaannya begini dalam hidup kita, apakah ini bagian dari proses Allah untuk membentuk hidupku? Itu pertanyaannya saudaraku. Karena merawat orang tua adalah panggilan ilahi, bukan opsi saudaraku. Hidup Kristen adalah proses pemurnian karakter untuk serupa Kristus. Betul ya, itu saya ajarkan tiap saat. Ya. Maka ketika hari ini kamu diizinkan Tuhan merawat orang tuamu yang sudah semakin lemah. Di situ kau sedang merajut hidupmu untuk serupa dengan Kristus. Loh, kok bisa pastor? Iya, karena kau sedang melatih kerendahan hati. Loh, gak gampang loh. Saya merawat orang tua saya, saudaraku. Dua-duanya sakit parah. Saya rawat mereka, itu gak gampang. Apalagi hal makanan. Kadang kita tahu untuk kesehatan mereka makanan ini gak boleh. Makanan ini loh yang bagus, Pah, Mah, betul kan? Tapi mereka kayak anak kecil, gak mau, gak makan gak enak itu gak mau. Padahal makanan gak enak itu untuk kesehatan dia. Makanan gak enak itu maksudnya hambar, dikurangin minyaknya, boleh pakai santan dikit deh. Dia ngamuk. Maunya makanan-makanan yang enak-enak terus. Padahal itu gak baik untuk kesehatannya.
itu bisa marah-marah, bisa ngambek gak mau makan loh. Betul? Lah itu melatih kerendahan hati. Kadang masih diomel-omel sama orang tua. Kita sudah buatin capek-capek diomel-omel. Pulang kerja masih diomel-omel. Nah itu melatih kerendahan hatimu untuk to be like Christ. Kamu matiin egomu. Kamu tetap hormat sama orang tuamu. Kamu tetap sopan sama orang tuamu. Kamu tetap jaga hati untuk orang tuamu. Kamu tidak mau lukai hati orang tuamu. Meskipun manusiawimu jengkel. Betul ya? Dan di situ kau sedang membentuk kasih yang tidak menuntut balas. Saudaraku, Yesus sendiri tidak menolak kelemahan manusia. Yesus tidak meninggalkan yang renta dan tidak berdaya. Yesus justru hadir bagi yang terpinggirkan, yang tidak terhitung. Maka merawat orang tua itu adalah latihan konkret menjadi manusia rohani. Merawat orang tua adalah latihan konkret untuk to be like Christ. Amin, saudaraku. Kita tidak sedang kehilangan hidup. Kita sedang memperoleh kualitas hidup kekal. Kadang ada yang sharing sama saya, kesel saya pastor, saya sudah capek pulang kerja ngerawat orang tua. Kadang saya mau refresh bentar, mau pergi sama suami gak bisa. Karena harus menjaga orang tua yang sakit ini. Ini jadi beban buat dia. Maka saya selalu katakan apa? Itu rezekimu. Saya juga alami itu. Itu rezeki saya. Saya kumpulkan hartaku di surga. Tapi kadang suamiku gak mau ngerti. Nah, makanya menantu-menantu denger nih. Kalau renungan ini dengerin. Itu juga mamamu. Itu juga papamu. Amin gak? Kalau menantu-menantu gak bolehin pasangannya untuk rawat orang tuanya, jahat. Itu berarti belum bertobat. Betul. Dengar baik-baik ini menantu-menantu. Orang anak-anaknya kasih pasanganmu, kasih mama papanya duit, kamu ribut. Kamu belum bertobat, bertobatlah, jahat itu. Amin. Jangan begitu dong. Kasih, biar kasih. Kamu support pasanganmu untuk beri ke orang tuamu. Dengan kadar yang benar. Bukan ngawur juga. Semua ada hitungannya yang benar. Semua dengan bijaksana, semua dengan hikmat Tuhan. Bukan sayang mama, sayang papa terus kamu kasih keluargamu gak makan. Gak bisa juga begitu. Ya. Betul ya saudaraku ya. Jadi dengar baik-baik. Yang berubah itu bukan orang tua saja. Tetapi kita juga berubah. Saya selalu mengingatkan bahwa Tuhan memakai situasi hidup yang tidak ideal. Untuk mendewasakan iman kita. Nanti orang tua kita tambah tua, tambah suka lupa. Sabar, jangan dibentak-bentak. Kamu besok tua ya juga gitu. Kadang sensitif, tambah tua, tambah sensitif. Sabar. Kamu juga tua kan merasa itu. Hari ini kamu masih di top position. Kamu belum tahu rasanya. Nanti kalau kamu udah tua, kamu tahu betapa rasanya loss, kehilangan. Anak-anak udah pada gede, dia sendirian. Belum lagi kalau pasangannya meninggal dunia. Ada banyak saudaraku, kelemahan-kelemahan tubuh mulai menghantui dia. Dia merasa tidak berarti. Sensitif jadinya. Emosional jadinya. Tidak lagi sekuat dulu, jalan aja sulit, sabar. Amin, saudaraku. Kamu malah lebih berat main handphonenya daripada bantu orang tuamu jalan. Loh betul loh, ini saya ngomong apa adanya saudaraku. Tapi justru di dalam hal-hal begitu, kesabaranmu diuji. Kasihmu dimurnikan, imanmu jadi nyata bukan teori. Iman dalam Kristus Yesus, mau serupa Yesus. Nah, itu buktiin deh, itu mama papamu tuh loh dirawat. Udahlah, gak usah banyak omong saudaraku. Udah dirawat itu dulu, dirawat. Ya, itu loh. Makanya saya ngomong begini saudaraku, supaya iman sejatimu tidak terlihat saat hidupmu mudah saja. Tetapi saat kita memilih setia dalam hal-hal yang berat. Dari beban jadi berkat, itu tergantung sudut pandang kita. Kalau perspektif dunia berkata, aduh repot ini ngurusin begini.
Betul nggak? Aku nggak bebas, rasanya ada yang merantai kakiku. Nggak bisa dong pastor, ini mumpung anak-anak masih usianya baik, aku mau pergi liburan bareng-bareng anak-anak. Itu diikutin orang tuaku, terus orang tuaku ngikutin aku terus. Bersyukur dong, masih ada orang tua yang bisa kamu rawat, kamu ajak jalan-jalan. Amin, saudaraku, ngapain nanti kalau sudah meninggal kuburannya kamu buat pakai marmer termahal. Dari Eropa, dari mana kamu datengin, percuma. Waktu hidup kamu gak pernah rawat orang tuamu. Maka pakailah perspektif kerajaan Allah dengan kalimat, aku sedang belajar mengasihi seperti Kristus. Aku sedang menabur untuk kekekalan. Aku sedang hidup dalam kehendak Allahku. Ingat saudaraku, berkat terbesar itu bukan materi, tetapi dibentuknya manusia batin kita. Dibentuknya manusia batin kita yang layak bagi kerajaan surga. Tuhan sering loh menyembunyikan berkat itu di balik tanggung jawab yang tidak menyenangkan. Tapi dalam Matius 25:40, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Allah tidak pernah lupa kepada setiap tindakan kasih kita. Merawat orang tua mungkin tidak dipuji, mungkin tidak terlihat rohani, mungkin tidak mendapatkan sorotan. Tapi di hadapan Allah itu adalah ibadah sejatimu. Itu ketaatan murnimu. Itu tabungan kekalmu. Maka berhentilah mengeluh mulai hari ini. Mulailah bersyukur karena kau diizinkan merawat mertuamu, merawat orang tuamu. Pastor, kenapa diomong yang mertua dulu? Karena banyak menantu gak pintar sama orang tuanya, mertuanya. Di gereja, wah luar biasa. Tapi pulang gak jadi menantu yang baik. Jadi menantu yang lupa sama mertuanya. Ingat ya, tidak semua orang diberi kesempatan merawat orang tuanya. Maka kalau hari ini kau diberi kesempatan merawat orang tuamu, rawat dengan baik. Layani dengan kasih, bukan kewajiban yang dingin. Tuhan melihat sikap hatimu, bukan hanya tindakanmu. Dan jangan hitung pengorbanan. Kasih yang dihitung bukan kasih Kristus. Orang tuamu udah berkorban banyak dalam hidupmu. Apa pastor, dia gak merawat saya sejak kecil kok. Oke, mungkin ada keterbatasan ini dan itu. Oke, tapi dia sudah melahirkanmu. Itu kalau dalam bahasa Jawa, totoan nyowo, pertaruhan nyawa. Itu gak bisa kamu bayar dengan apapun. Jadi gak usah pakai alasan deh. Oh, dia gak rawat saya kok. Yang rawat saya tante saya, om saya. Yang rawat saya adiknya mama saya, kakaknya mama saya. Dia gak mau rawat saya. Dia rawat anak-anak yang lain tapi gak mau saya ini dan itu. Habisin semua itu udah, gak usah jadi reason. Kenapa? Selama kamu pakai reason itu, selamanya kamu kepahitan. Selamanya kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ngapain ngurusin orang tua saya? Dia lebih sayang sama kakak saya, koko saya, cici saya. Beda-bedain orang tua saya nih, pastor. Loh, gak apa-apa. Semakin dia bedain, semakin kamu terus berbuat baik. Ngapain pusing amat? Kita mau menabur untuk kerajaan Allah kok. Jangan hitung pengorbanan. Kasih yang dihitung bukan kasih Kristus. Serahkan kelemahanmu kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut tanpa memberi kekuatan. Tabur baik terus, tabur baik terus. Sampai orang tuamu bisa melek suatu hari nanti. Ternyata anakku ini sayang loh sama aku. Selama ini aku kok gak sayang sama dia. Kita gak usah nuntut orang tua, saudaraku. Orang tua bisa salah. Mungkin banyak yang salah. Beda-bedain. Ya kan? Apalagi kalau zaman dulu. Ya kalau saya di keluarga Chinese-nya. Wah, yang laki yang diutamain. Tapi keluarga saya enggak sih. Tapi saya dengar banyak begitu. Yang laki, yang perempuan gak dihitung. Wah, itu nyakitin hati. Padahal anak yang perempuan ini gak minta lahir jadi perempuan juga kan. Gak minta lahir di keluarga itu juga. Tapi lahir dibedain. Wah, itu jadi masalah. Maka hari ini apapun kondisi orang tuamu, jangan tuntut mereka. Kadang mereka terjebak dengan tradisi. Mereka terjebak dengan sudut pandang tradisi. Yang akhirnya merusak itu semua. Dan mereka masih belum memikirkan dampak dari anak-anak yang dibedakan itu.
Tetapi pagi hari ini izinkan kasih Kristus membebat hidupmu. Kalau hari ini kau pahit dengan orang tuamu, saudaraku, yuk buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, aku mengampuni orang tuaku. Aku mau selesai di hadapanmu Tuhan. Hari ini kalau kau izinkan orang tuaku yang membedakanku, harus aku yang merawat. Itu rezeki besar buatku. Amin. Itu berkat terbesar, termulia, terindah dalam hidupku. More than everything and anything. Aku akan lakukan dengan setia sampai akhir. Amin. Saudaraku, kiranya renungan ini jadi berkat, jadi pembuka wawasanmu untuk merawat orang tuamu lebih lagi dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan kasih Kristus. Itu yang akan membawamu, pasanganmu, dan generasimu diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan memberkati.